Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Medina Reinhardt. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kajian ilmiah saya yang berjudul "Apa itu Kalender Kosmik dalam Konsep Ujung Waktu?". Oke, langsung saja ke latar belakangnya. Jadi, kalender kosmik itu adalah konsep yang diperkenalkan oleh astronom Carl Sagan untuk menggambarkan sejarah alam semesta dalam skala waktu yang lebih mudah untuk dipahami. Nah, dalam kalender ini, seluruh usia alam semesta sekitar 13,8 miliar tahun disusun dalam satu tahun kalender, di mana setiap bulan, hari, dan detik mewakili tentang waktu tertentu dalam sejarah kosmos. Nah, konsep ini membantu manusia memahami proses panjang evolusi kosmik, mulai dari Big Bang atau dentuman dahsyat yang menyebabkan terciptanya alam semesta hingga ke perkembangan peradaban manusia modern. Nah, namun meskipun menarik secara konseptual, pemanfaatan kalender kosmik ini dalam pendidikan dan pemahaman sains itu masih terbatas. Nah, jadi banyak masyarakat yang kurang menyadari implikasi dari skala waktu kosmik terhadap pemahaman mereka tentang astronomi dan eksistensi manusia di alam semesta. Nah, oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam konsep kalender kosmik, bagaimana penerapannya dalam pendidikan, serta dampaknya terhadap kesadaran ilmiah masyarakat. Nah, di sini ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang pertama, rumusan masalahnya, apa yang dimaksud dengan kalender kosmik dan bagaimana cara kerja konsep ini dalam mempresentasikan sejarah alam semesta. Yang kedua, bagaimana kalender kosmik dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pendidikan sains, khususnya dalam astronomi. Yang ketiga, sejauh mana sih pemahaman masyarakat tentang kalender kosmik dan bagaimana dampaknya terhadap cara pandang mereka terhadap sejarah kosmos. Dan yang terakhir, apa saja tantangan dalam penerapan kalender kosmik dalam dunia pendidikan dan komunikasi sains. Dan tujuan penelitiannya, yang pertama, menganalisis konsep dasar kalender kosmik dan bagaimana konsep ini menyusun sejarah alam semesta dalam satu tahun kalender. Yang kedua, mengkaji manfaat kalender kosmik sebagai alat bantu pembelajaran dalam bidang astronomi dan sains. Yang ketiga, mengidentifikasi tingkat pemahaman masyarakat mengenai kalender kosmik serta dampaknya terhadap pemahaman mereka tentang sejarah alam semesta. Yang terakhir, menjelaskan tantangan serta peluang dalam penerapan kalender kosmik dalam pendidikan dan komunikasi sains. Jadi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih lanjut tentang bagaimana konsep kalender kosmik dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap sejarah alam semesta dan posisi manusia di dalamnya. Nah, kita lanjut saja ke pembahasan. Di sini ada pengertian kalender kosmik. Jadi, kalender kosmik ini tuh metode visualisasi alam semesta dalam bentuk satu tahun kalender. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Carl Sagan dalam buku dan serial televisinya yang berjudul Cosmos: A Personal Voyage pada tahun 1980. Dalam kalender ini, usia alam semesta yang diperkirakan sekitar 13,8 miliar tahun dipadatkan ke dalam satu tahun buatan, di mana setiap bulan, hari, dan detik mempresentasikan periode waktu tertentu dalam sejarah kosmos. Dan di sini ada skala dari kalender kosmik, yaitu satu tahun kosmik itu sama dengan 13,8 miliar tahun kita. Terus ada satu bulan kosmik itu sama dengan 1,15 miliar tahun, dan satu hari kosmik sama dengan sekitar 38 juta tahun, dan yang terakhir ada satu detik kosmik sama dengan sekitar 438 tahun. Nah, jadi dengan skala ini, Big Bang terjadi pada tanggal 1 Januari pukul 00.00 atau pada jam 12 malam. Nah, sedangkan kehidupan manusia modern baru muncul pada detik terakhir pada tanggal 31 Desember. Dan di sini ada kronologi sejarah kosmik dalam kalender kosmik. Nah, kalender kosmik ini tuh cara yang brilian untuk
memvisualisasikan sejarah alam semesta yang sangat panjang sekali dengan merangkum usia alam semesta selama 13,8 miliar tahun menjadi 1 tahun kalender. Dan dalam skala ini, setiap detik kosmik setara dengan hampir 1 abad di dunia nyata, dan setiap hari kosmik mewakili puluhan juta tahun. Nah, berikut ada beberapa peristiwa penting dalam kalender kosmik. Pertama, pada tanggal 1 Januari terjadinya ledakan besar atau Big Bang yang menyebabkan terciptanya alam semesta, ya. Terus pada tanggal 13 Januari itu awal mula pembentukannya bintang-bintang purba gitu ya. Terus yang pada tanggal 22 Januari terbentuklah galaksi primordial. Terus pada minggu pertama bulan Mei, galaksi kita atau galaksi bumi sakti mulai terbentuk ya teman-teman. Terus pada minggu awal bulan September, matahari dan bumi kita mulai terbentuk. Dan pada tanggal 25 September, kehidupan pertama atau prokariota atau yang bisa disebut kayak mikroorganisme gitu ya guys, gitu ya teman-teman. Jadi kayak prokariota. Jadi prokariota itu kehidupan mikroorganisme gitu. Jadi di bumi itu belum ada kayak dinosaurus gitu, itu belum muncul ya, itu nanti munculnya. Jadi bumi itu baru kayak ada mikroorganisme atau kayak sel-sel purba gitu. Jadi nah, habis itu pada awal bulan Oktober, formasi batuan tertua dan fosil tertua itu mulai terbentuk di bumi. Nah, pada tanggal 27 Desember, era Jurassic dimulai. Dinosaurus dan reptil mulai berkeliaran di bumi. Nah, pada tanggal 30 Desember, dinosaurus punah akibat ini ya, tumbukan asteroid. Nah, pada tanggal 31 Desember pada tanggal 31 Desember jam 12 atau jam 00.00 itu peradaban manusia mulai muncul gitu. Jadi kayak manusia sudah kenal tulisan, sudah kenal huruf, itu sudah muncul pada tanggal 31 Desember gitu ya. Dari kalender kosmik ini memberikan perspektif yang menakjubkan tentang betapa singkatnya keberadaan manusia dalam sejarah alam semesta yang sangat panjang. Nah, kita lanjut ke manfaat kalender kosmik dalam pendidikan. Yang pertama adalah kalender kosmik menjadi alat yang kita lanjut ke manfaat kalender kosmik dalam pendidikannya. Jadi kalender kosmik ini menjadi alat yang sangat efektif dalam pendidikan dan komunikasi sains. Karena yang pertama, membantu memahami skala waktu astronomi yang sulit bagi manusia untuk membayangkan miliaran tahun. Sedangkan kita aja baru hidup 20 abad. Jadi belum nyampe miliaran. Jadi kayak kalender kosmik ini tuh membantu kita lebih mudah memahami yang skalanya tuh panjang banget sampai miliaran tahun. Bahkan kita aja belum ngalamin 1 miliar tahun aja belum gitu. Nah, terus meningkatkan kesadaran tentang posisi manusia di alam semesta yang menunjukkan bahwa manusia itu adalah bagian kecil dari sejarah panjang kosmos. Nah, yang ketiga, menunjukkan keterkaitan antara peristiwa astronomi dan kehidupan di bumi. Misalnya, bagaimana pembentukan galaksi dan bintang mempengaruhi keberadaan elemen yang membentuk planet dan kehidupan. Dan yang terakhir, memotivasi minat dalam sains dan astronomi. Nah, jadi pendekatan ini itu dapat meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap eksplorasi luar angkasa dan pencarian kehidupan di alam semesta. Nah, jadi selain ada manfaatnya dalam bidang pendidikan, sebenarnya kalender kosmik itu ada tantangan juga.
dalam penerapannya ya. Nah, yang pertama, kesulitan memahami skala waktu ekstrim. Jadi walaupun kalender ini mempermudah pemahaman, tapi tetap saja gitu, miliaran tahun merupakan konsep abstrak yang sulit dipahami sepenuhnya. Jadi kayak yang saya bilang tadi ya teman-teman, jadi kayak sebenarnya kalender kosmik ini tuh mudah dipahami tapi juga sulit juga untuk dipahami karena skala dia yang miliaran tahun, sedangkan kita aja baru mengalami 20 abad sekian gitu. Jadi kita belum nyampe gitu ke sana. Terus yang kedua, kurangnya pemanfaatan dalam pendidikan formal. Nah, jadi tidak banyak kurikulum pendidikan yang memasukkan kalender kosmik sebagai bagian dari pembelajaran astronomi. Dan jadi kalender kosmik ini juga saya baru tahu karena tugas ini gitu. Kalau saya nggak ambil ini mungkin saya belum tahu apa itu kalender kosmik gitu ya teman-teman. Nah, yang terakhir, ketidaktertarikan masyarakat umum terhadap astronomi. Nah, banyak orang-orang yang lebih fokus pada isu-isu sehari-hari yang sehingga kurang memperhatikan sejarah alam semesta dalam jangka panjang. Nah, oke, di sini kita lanjut ke bagaimana cara menghitung kalender kosmik dengan cara hitungan sederhana. Nah, di sini ada pertanyaan, jika usia alam semesta adalah 13,8 miliar tahun dan Anda ingin mengonversi usia ini menjadi 1 tahun kalender kosmik dengan menggunakan 365 hari untuk 1 tahun, kapan peristiwa pembentukan bumi terjadi pada kalender tersebut? Mengingat bahwa bumi baru usia 4,54 miliar tahun. Nah, jadi di sini untuk menghitung kapan peristiwa pembentukan bumi ini terjadi pada kalender kosmik. Nah, kita di sini bisa menggunakan rumus hari dalam kalender kosmik sama dengan usia bumi dalam tahun ya teman-teman, dibagi usia alam semesta dalam tahun juga, lalu dikali nanti 365 hari. Jadi nanti hasilnya segitu. Nah, di sini ada contohnya. Jadi kita masukin aja usia bumi itu kan 4,54 miliar tahun ya. Dibagi 13,8 miliar tahun dikali 365 hari yang hasilnya menjadi 120 hari. Nah, jadi bumi itu baru terbentuk sekitar 120 hari dalam kalender kosmik gitu. Dan di sini ada implikasi kalender kosmik terhadap pandangan manusia. Nah, dengan memahami kalender kosmik ini, manusia dapat lebih menghargai posisi mereka dalam alam semesta. Konsep ini juga menunjukkan bahwa keberadaan manusia hanyalah bagian kecil dalam sejarah panjang kosmos yang mendorong perspektif yang lebih luas dalam melihat kehidupan dan eksplorasi ilmiah. Nah, selain itu, kesadaran akan skala waktu kosmik dapat membantu juga meningkatkan kita tentang pentingnya menjaga lingkungan dan keberlanjutan planet kita. Nah, mengingat betapa langkanya kehidupan di dalam semesta yang luas ini. Oke teman-teman, jadi ini kita udah di slide terakhir, yaitu kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulannya, jadi kalender kosmik itu alat konseptual yang sangat efektif dalam memahami sejarah alam semesta dalam skala waktu yang lebih mudah untuk kita pahami. Nah, jadi dengan menyusun 13,8 miliar tahun ke dalam 1 tahun kalender, konsep ini menunjukkan bagaimana alam semesta berevolusi dan menempatkan keberadaan manusia dalam perspektif yang lebih luas. Nah, penerapan kalender kosmik ini juga dalam pendidikan dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap astronomi dan sejarah kosmos. Namun, perlu diingat juga, masih ada tantangan dalam penyebar luasan konsep ini, terutama dalam hal integrasi dengan kurikulum pendidikan dan menarik minat masyarakat terhadap sains. Meskipun demikian, kalender kosmik tetap menjadi salah satu metode terbaik untuk menggambarkan sejarah alam semesta dengan cara yang sederhana namun bermakna. Lalu untuk saran, harapannya presentasi ini dapat memberi kita
perspektif baru tentang betapa luasnya sejarah alam semesta yang kita tempati. Nah, dengan memvisualisasikan sejarah kosmik dalam 1 tahun kalender, kita dapat menghargai betapa singkatnya keberadaan kita sebagai manusia di bumi ini. Oke, saya cukupkan presentasi hari ini. Semoga apa yang saya bagikan ke kalian itu bermanfaat untuk kalian. Jadi sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.